mengikuti sosialisasi oleh BPEP Banten, dan saya harus melakukan rencana tindak lanjut kepada Bapak Ibu khususnya di SDN Bintu 1. Advokasi peningkatan kualitas pelaksanaan kurikulum merdeka. Bapak Ibu halo. Dalam bayangan Bapak Ibu kira-kira apa sih yang ingin Bapak Ibu dapatkan dari materi hari ini yang akan saya sosialisasikan? Stop enggak? Bu Tasya, apa sih harapan Bu Tasya nanti mengikuti kegiatan sosialisasi ini? Seperti apa harapannya? Harapannya semoga dengan mengikuti ini semua guru yang ada di sini itu semakin meningkatkan kompetensi pengajarnya di kelas dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu barunya nanti ke depan tuh seperti apa, Bu? Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kamu. Oke, coba dibaca kembali apa sih harapan Bapak Ibu terhadap kegiatan hari ini, Bunda? Harapannya untuk mengikuti kegiatan hari ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kurikulum merdeka, khususnya bagi kelas yang belum melaksanakan IKM. Jadi untuk lebih belajar lagi, untuk lebih mengenal lagi tentang kurikulum merdeka. Harapannya itu, ya. Oke Pak Mul, sekarang yang guru laki-laki. Apa sih harapan Pak Mul mengikuti kegiatan ini kira-kira? Ya, harapannya kedepannya semoga kurikulum merdeka ini benar-benar tepat sasaran dan mudah dipahami sehingga diterapkannya pun tidak mengalami kesulitan. Ada yang berbeda dari tiga harapan teman-teman Bapak Ibu? Ada yang berbeda harapannya? Ya, makasih kamu. Oke, kita kasih applause dulu buat Wida kamu. Ada nggak yang berbeda dari materi ini di depan? Tadi pembelajaran Bu Tasya, kemudian Bu Ida yang belum melaksanakan kurmer akan lebih paham kurmernya. Kemudian kamu juga bisa mampu apa tadi kamu? Tepat sasaran ya kepada siswa, lebih kepada pembelajaran. Ada nggak harapan yang berbeda dengan ketiga teman kita yang barusan tadi menyampaikan? Ada yang berbeda harapannya? Bapak Ibu? Tidak? Tidak? Atau sama harapannya juga Pak Udin? Sama. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin dan mohon maaf, mungkin harapan Bapak Ibu tidak akan tercapai karena materi yang akan saya sampaikan adalah tidak akan membahas apa itu kurikulum merdeka, tidak akan membahas seperti apa pembelajaran di kurikulum merdeka, dan juga tidak akan membahas teknik pembelajaran pada kurikulum merdeka. Lah, terus seperti apa dong hari ini? Hari ini yang akan kita bahas adalah progres Bapak Ibu dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Pas ya, kita akan tahu dan lihat seperti apa. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjut. Oke, ini Bapak Ibu mengawal untuk pendidikan maju, kualitas proses pelaksanaan kurmer. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Thank you. Keluar dari meja boleh. Kita senam otak dulu. Keluar dari meja boleh. Sip, semangat. Oke, ikuti semuanya. Kita berkotak.
adalah program apa Bapak Ibu? Sekolah penggerak, kemudian kurikulum nasional. Nah, kan ribut-ribut ya, Bu, kurikulum nasional itu sama juga dengan kurikulum merdeka, hanya namanya saja. Nanti kurikulum nasional akan diberlakukan 2006-2007. Sekarang masih kurikulum merdeka, seperti itu. Kemudian asesmen nasional, transisi PAUD, gerakan sekolah sehat, pemanfaatan TIP, penerimaan peserta didik baru. Ini program yang akan diterapkan di sekolah. Tuh, kemudian perencanaan berbasis data, pemulihan pembelajaran, pencegahan penanganan kekerasan, pendidikan inklusif, dan penguatan sumber daya sekolah. Bapak Ibu itu memiliki tim kerja. Nah, di sini kita lihat tim kerja 1, PSP, IKN, strategi, GP, guru penggerak menjadi KSPPDB, kemudian tim 4, nah AN dan AD, dan tim 5 pembinaan peserta didik. Nah, kebetulan tim kerja 1 ini yang ada di melaksanakan advokasi peningkatan kualitas proses pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi sekali lagi harapan Bapak Ibu, apa yang tadi diharapkan itu di sini bukan ke arah situ, tetapi lebih kepada proses pelaksanaan dari kurikulum. Objektif IKN, meningkatnya kualitas progres belajar, pemanfaatan perangkat ajar dipemen pada 75% dengan indikator yang baik, kemudian mengikuti pelatihan IKN, pelatihan webinar Bapak Ibu. Saya rasa SDN itu 1, nanti kalian akan buka dashboard untuk SDN itu 1. Kekurangan kita hanya di proses pembelajaran. Tingkatan hasil AN tahun 2024 minimal 50% berdasarkan AN 2023 yang ada pada level 1 dan 2 meningkat capaian literasinya, numerasi, karakter, indeks, dan pembelajaran. Bapak Ibu sudah masuk ke rapor sekolah kita kan? Sudah tahu apa yang menurun? Yang menurun apa Bapak Ibu? Numerasi malah meningkat. Bohong. Literasi tetap, yang menurun adalah proses pembelajaran guru sama peningkatan keamanan iklim lingkungan sekolah. Meningkatnya kualitas progres belajar, perangkat ajar di PMN. 75% sekolah melaksanakan IKN mandiri mengikuti pelatihan IKN secara mandiri. Kemudian kita lihat implementasi dari kurikulum merdeka. Nah, ini kita kemarin SDG 1 memilih apa Bapak Ibu? Ayo, SDG 1 kurikulum merdekanya memilih apa? Mandiri berubah. Tahun ini kita otomatis menjadi kurikulum merdeka, sudah bukan berubah lagi. Dan tahun depan SDG 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 pure semua sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Fungsi nggak bisa lari lagi. Gak apa-apa fungsi ya, masih 3 tahun benar belajar, tenang fungsi dibantu. Bapak Ibu, strategi satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka adalah PMM. PMM akan menjadi teman Bapak Ibu selama melaksanakan kurikulum merdeka. Di sini kita lihat ya, mengikuti seri webinar, strategi komunitas belajar, memperoleh inspirasi dan sebagainya. Kemudian kita lihat di sini pendampingan Herjeks Pemda. Yuk kita klik, Bapak Ibu silakan boleh di handphone ataupun di laptop, ketik https://sid/bpmp Banten ya di Google, boleh klik dulu Bapak Ibu. Saya agak cepat karena waktu di Solmarino saya sih isu sampai sore beda. Di dia saya cuma kerja nangis. SID BPMP Banten. Kalau sudah yang dapat tinggal kirim aja, lalu paket datanya. Ya.
SID BPMP Banten membangun sinergis. Nah, ini dia pendampingan. Di sini ada Hafan PSP, sekolah penggerak, kemudian juga dashboard aktivasi, sekolah pendaftar IKM, dashboard PNN, dashboard guru penggerak menjadi kepala sekolah. Nah, dashboard komunitas belajar dan layanan. Nah, nanti di sini Gintung 1 kan sudah mendaftar di PNN, dashboard komunitas belajarnya. Coba diklik, ada nggak nama komunitasnya? Dan PR juga nanti untuk Komel ada di sesi materi yang kedua. Oke, silakan https SID BPMP Banten. Sudah ada yang masuk? Kalau sudah, nanti dipilih yang dashboard PNN IKM sekolah. Ya. Nah, ini kirim ke grup WhatsApp. Nah, dikirim sudah, tinggal klik aja Bapak. Sudah ada coding? Keluar lagi. Nah, tinggal biar Bapak Ibu lihat, ketik NPSN SD Gintung 1 di paling pojok kanan. 20 60 42 87. Ya, yang dashboard PNN IKM. Ya. Kalau mau lihat yang satu kecamatan silakan, ada kabupaten, SD. Bisa. Tadi udah dikiriminnya di grup WhatsApp. Ya, itu bisa masuk nggak? Ya, itu di pojoknya itu ada kotak kosong. Oh, isi SPSN. Ya, dia tahu. Saya akan buka yang kecamatan, khusus kecamatan aja. Kabupaten Tangerang, kemudian kecamatannya Sukadiri, di ujung paling pojok kanan atas. Makanya besok Bapak Ibu ini yang satu kecamatan ya. Nah, yang kurang di apa Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu di satu kecamatan ini adalah tugas saya. Tugas saya progres yang tadinya berwarna kuning supaya bisa hijau semua. Ya, makanya besok satu kecamatan itu terlihat ya Bapak Ibu ya. Kalau yang negeri alhamdulillah ya progresnya tidak terlalu parah ya. Tuh yang ternyata yang Oto Iskandar ini lumayan, malah Gintung 2 masih kalah sama Oto Iskandar. Ya, yang Pak Sumadi nih, yang Madinatul Ulum yang parah sekali. 20 60 42 87 Bu. Khusus gitu. Kalau ini saya khusus satu kecamatan. Nah, oke Bapak Ibu jelas SDN Gintung 1 mana nih? Oh, nomor 4. Nah, ini kita yang di Kecamatan Sukadiri itu tulis 2, Gintung 1 dan SD Negeri Pekayon 1. Kalau Pekayon 1 kan sekolah penggerak. Ya, kita nggak terlalu di bawah ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, kita lihat di sini. Tuh, kita tinggalkan, saya kembali lagi ke materi. Jadi, kalau nanti suatu saat Bapak Ibu ingin tahu progres di Kabupaten Tangerang itu melalui ini dashboard yang sudah disediakan oleh RPMP. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu, capaian Provinsi Banten. Lihat di sini. Perlu ditingkatkan, baik cukup. Ada 2 sesi materi ya yang harus saya sampaikan. Oke Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu capaian provinsi, mungkin waktu dengan BPMP sudah dijelaskan, saya akan menjelaskan kembali. Ya, sini lihat Bapak Ibu. Kita masuknya ke Mandiri berubah. Nih, sekolah penggerak hampir 37. Sedangkan yang berubah, yang benar-benar baiknya itu capaian Provinsi Banten pada platform Merdeka Mengajar itu hanya 41%. Mungkin salah satunya kita ya, sekolah kita. Kemudian ini sekolah penggerak dan hijau semua. Perlu ditingkatkan, yang tidak ada yang perlu ditingkatkan karena kan dia mah ada tagihan terus. Berbeda dengan kita yang bukan sekolah penggerak. Dan sekolah yang nanti IKM hanya 29%. Jadi
Mandiri berubah sudah lumayan seperti itu. Dan kita lihat juga Bapak Ibu di sini capaian kabupaten. Nah, lihat di sini baik, cukup baik, sekolah menengah, mandiri belajar, mandiri berbagi, mandiri berubah, itu lumayan. Salah satunya kita ada di sini. Ini sekolah penggerak dan sekolah non IKM yang sebanten, sekabupaten. Dan lihat Bapak Ibu, PAUD untuk SD ternyata ini berapa ini? 2. Cukup baiknya 4051, grade totalnya adalah 4628. Dan kemudian kita lihat juga cukup baik, perlu ditingkatkan grade total dan sebagainya. Oke, tim, saya akan menjelaskan kenapa SD Hitung 1 di proses pembelajarannya cukup baik. Asesmen sudah baik ya Bapak Ibu? Sudah, saya nggak usah menjelaskan lagi. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Mulai belajar, nilai kita baik, berarti tidak perlu ada yang ditingkatkan. Ternyata kita itu sudah persentase PPK aktif menonton video dan diukur sepanjang waktu. Tepuk tangan dong, terima kasih, luar biasa. Coba ngaku, saha guru amincan muka video-video acam di PNN. Bu Mami pernah muka video acam di PNN. Dia bukan ada di sana, berarti kita kudu muka PNN. Saya, walaupun sudah baik. Nah, kemudian Bapak Ibu ini yang nomor 2 yang proses belajar. Perhatikan indikasinya. Yang pertama, lamanya guru belajar baiknya lebih dari 5 hari. Jangan sampai Bapak Ibu belajar semenit angges. Ya tidak? Karena yang buru-buru angges. Buka waktu ada berapa modul, 1 hari modul selesai. Ternyata Bapak Ibu itu kita kalau mau misalnya menyelesaikan satu aksi nyata, kita lebih dari 5 hari. Hari pertama misalnya modul 1, hari kedua modul 2, hari ketiga modul 3, lalu modul yang 7 lebih dari 5 hari. Lalu modul lagi kita buat 1 modul, kita buat menjadi 2 hari. Nah, ternyata kalau 1 hari selesai ini tidak masuk kepada proses belajar. Bisa jadi Bapak Ibu videonya di-skip, jawabannya malah di Google. Nah, yuk kita optimis dan kita buat perjanjian. Membuat aksi nyata usahakan lebih dari 5 hari. Bisa ya? Makanya kita kenapa hanya hijau muda? Karena mungkin saya yakin Bapak Ibu itu yang dilakukan. Video di-skip, sampai angges, padahal modulnya ayat 7 ya ini. Saya dikebut, jadi baca-baca aja, yang penting cetak hejo. Ya, mulai sekarang tolong yang aksi nyata usahakan kita lebih dari 5 hari untuk satu aksi nyata. Kemudian akses halaman referensi pelatihan mandiri baiknya lebih dari 30% guru per semester. Berarti ada berapa guru yang ada di PNN? Coba hitung guru matematika. Kita anggap aja di PNN itu iya seberapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Coba 18 dikali 3%, berapa guru berarti? Berarti keikutsertaan banyak lebih dari 30% guru. Berarti dalam satu semester harus berapa guru tuh minimal? 14 dikali 30%. Berarti 6 guru, 7 lah, enggak 5 mentok tuh, lebih dari 30. Populasinya jadi kita cuy. Berarti satu semester ini 8 guru. Harus Ibu bendahara semester ini kurang, semester harus dikincong. Ya. Nah, jadi satu aksi nyata itu usahakan lebih dari 5 hari. Guru nggak sampai aja. Iya, ternyata proses belajar ini kenapa kita nggak hijau-hijau gelap? Nggak baik nilainya, tapi cukup baik. Karena tadi proses belajar Bapak Ibu pada aksi nyata, satu aksi nyata sampai angus.
Tuh, kata hati-hati. Kudunya berapa Bapak Ibu? Baiknya lebih dari 5 hari. Jadi lamunan satu aksi nyata ada 7 modul, usahakan 1 hari 1 modul. Video nah mulai di-skip. Iya, Maria, mesti sampai bisa aksi nyata kita ngisian soal. Ternyata itu kita tidak terhitung pada proses belajarnya Bu Yati. Makanya kita nilai hijaunya cuma hijau muda. Iya, isinya mengisinya proses belajarnya adalah lebih dari 5 hari. Jadi video mulai di-skip. Iya, ketahuan proses kita masuk tuh. Kemudian 1 semester itu minimal 6 guru melakukan kegiatan aksi nyata yang harus lebih dari 5 hari, melakukan asesmen, melakukan info-info dan sebagainya. Nanti kita masuk ke PNS. Jadi mulai sekarang, termasuk saya juga sama Bapak Ibu, waktu saya belum ikut aksi nyata Sapue Ahge ini atau semester yang mulai melakukan aksi nyata, ingat pesan saya, lakukan 5 hari minimal 6 hari atau seminggu lah. Lamunya ini modulnya cuma 2, 1 dan berarti 1 modul usahakan 3 hari. 1 modul itu kan banyak topik-topik bagiannya tuh. Jadi dibawanya enjoy, makanya istilah di PMM. Iya, kalau Bapak Ibu 1 hari bisa seperti saya 3 aksi nyata. Ya itulah yang banyak miskonsepsi akhirnya di lapangan pulang ajar PMM. Justru dengan ada kebijakan ini, Bapak Ibu misalnya jam 1 lah. Ya, 1 modul itu, 1 topik itu kan ada beberapa modul Bu Ida. Terus video hiji, terus dia deh kayak lain gitu sampai 7 hari atau lebih dari 5 hari, baru nanti progres proses belajarnya kita siapa tahu hijaunya menjadi hijau tua. Kalau tidak hanya itu sih Bapak Ibu bisa melihat karya hasil karya, bisa melihat dan sebagainya lah. Pokoknya begitu. Bu, itu hitungannya 1 hari Pak. Tetap 1 hari hitungannya. Terus video mas sampai iji. Boleh. Ya. Ya, betul. Jadi itu ya, bukan berarti modulnya 1 hari selesai, 7 harinya itu melaksanakan aksi nyata. Tidak. Jadi 5 hari itu Bapak Ibu belajar dari 1 aksi nyata dari beberapa modul. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu proses. Nah, keikutsertaan dalam webinar baiknya lebih dari 3 kali semester, berarti 7 guru. Nih yang 7 guru nih dalam 1 semester ilu webinar lebih 3 kali. Bu Elin webinar di PMN ngikutin hadir. Klik tuh ya, ikutin Bu Elin, Bu Siti. Nah nanti saya akan ada catatan nih mulai ke depan 1 semester. Siapa saja yang udah ikut webinar di PMN lebih dari 3 kali. Kalau ternyata baru 4 guru, saya akan ngejek 4 guru deh. Yang PMN kene, yang di webinar nanti kita akan bahas dulu. Ini akan saya bahas satu-satu. Yang penting mah Bapak Ibu masuk tuh di webinar. Gus portal ongko, webinar ongko, begitu. Kemudian Bapak Ibu proses penilaian proses sebaiknya kurang dari 5 kali. Bapak Ibu kan ngisi proses Anda bisa keluar, ya? Luar biasa kan tebel. Itu Bapak Ibu udah sampai salah sampai 5 kali. Nah, sebetulnya pengalaman saya pun pernah, saya benar-benar 1 aksi nyata itu memang saya ingin mempelajari Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran inklusif. Jadi benar-benar saya waktu itu 3 hari begitu bersalah menyelesaikan modul. 3 hari dan menyelesaikan modul itu ternyata kalau kita benar-benar menyimak video itu soal ada semua di dalam video itu. Sekali doang sih langsung tekjur luar biasa. Karena kenapa Bapak Ibu mencari jawaban di internet sekarang ternyata banyak yang salah. Ya, banyak yang salah. Seperti itu. Jadi jangan kalau misalnya wah udah 3 kali nih belum luar biasa jempol kedua. Wah ya diulang lagi nonton video. Nah, jadi jangan sampai melebihi 5 kali. Iya. Jadi usahakan kurang dari 5 kali. Jadi 1
salah hiji, salah dua, salah tilu, usahakan kaopatna luar biasa. Begitu. Postes setiap modul. Siapa yang 1 bulan kita hiji aja hasilnya tanah topiknya. Selesaikan topik. Sebulan seberapa kali selesai topik tidak? Oke, mulai dari depan selesaikan topik lebih dari 3 kali per semester dengan waktu 1 topik itu selama 7 hari. Pemul 5 hari modul, 2 hari aksi nyatanya. Misalkan, atau misalnya 5 hari modul, 3 atau 4, 5 hari untuk menyelesaikan aksi nyata. Tetapi kalaupun aksi nyata belum Bapak Ibu bisa laksanakan, usahakan 1 bulan lebih ditilu menyelesaikan topik aksi nyata. Ya. 3 topik, 4 topik, interview. Ya, tidak masalah ini. Karena di sini selesaikan topik, tidak sampai ke aksi nyata. Dalam 1 bulan minimal selesai 3 topik. Iya, tetapi adalah proses tadi kamu belajar mulai dari video, mulai dari teks wacana, kemudian refleksi, ya, kemudian tes apa tuh, dan yang terakhir adalah post test seperti itu, ya. Oke, jelas untuk proses belajar, tapi nggak apa-apa nanti saya pelajaran baiknya di bawah 5% tuh. Apa aja kamari yang menang sertifikat air unte. Coba dari sekian guru 5%, dari paling sabar aku lebih dari 60%. Ternyata alhamdulillah hasil nyata kita sudah nilainya adalah baik. Asesmen juga. Ini terima kasih Bapak Ibu, nanti akan saya ajarkan asesmen secara daring. Kemudian perangkat ajar juga alhamdulillah nilai kita sudah baik, sudah bagus, sudah tidak ada yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi untuk STM yang harus ditingkatkan adalah apa tadi? Proses belajar. Akan saya buatkan catatan. Bu Ida, 1 bulan beberapa topik diselesaikan. Syukur-syukur sih aksi nyatanya yang selesai sampai 3 sampai 4. Bapak Ibu lanjut. Tadi kan sudah lihat ya bahwa SD Hitung 1 progresnya adalah yang masih nilainya cukup baik di apa tadi? Proses belajar. Mari kita langsung aksi ya ke platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu masuk dulu kita ke platform Merdeka Mengajar. Oke, sudah seperti saya belum? Sudah? Kalau sudah seperti saya, Bapak Ibu dibuka pelatihan mandirinya. Nah, di sini ada rekomendasi belajar. Ini untuk Bapak Ibu belajar. Kemudian Bapak Ibu kita buka topik yang atas. Nah, kalau Bapak Ibu ingin punyai, saya melakukan aksi nyata yang mana dulu? Urutannya ketik rekomendasi. Rekomendasi, klik rekomendasi. Nah, kalau sudah dia akan muncul, berarti yang pertama harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah kurikulum alhamdulillah Bapak Ibu, nih saya sebelum tahu tuh, gesti KB 53 apa 54 topik nyata ya, saya sudah berhubung tadi tidak dalam proses 1 hari bisa 2-3 topik, makanya prosesnya masih tetap hijau muda. Saya sudah lambat. Jadi saya berharap ke Bapak Ibu 1 topik itu. Nah, ini kita lihat di sini ya, kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nah, kurikulum Merdeka ada berapa modul? Ada 2 modul. Kita usahakan 1 modul ini ada berapa di sini? Ada 3. Ini bisa jadikan 3 hari Bapak Ibu. Kita buka tentang kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Nah, ini videonya nanti jangan di-skip. Iya, kan saya tidak tahu.
Nah, jadi semua mengerjakan aksi nyata sesuai dengan urutan rekomendasi. Mana dulu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Nah, ini jangan sekali-kali oleh Bapak Ibu adalah di skip. Ya, makanya tadi ada waktu sampai kalau bisa lebih dari 5 hari. Iseng-iseng Ibu jam biji, lalu siang, balik lahan, balik kotak. Eta mah videonya sore kayak apa tahu? Ya, kayak gitu. Iya, betul. Satu hari satu modul bisa. Nah, nanti ya hijau. Kemudian ini juga sama. Misalnya ya males, besok lagi aja lah. Lihat videonya biar boleh begitu. Ya, karena kan kalau kurikulum Merdeka mah hanya 2 modul. Satu modulnya ada berapa nih? 1, 2. Misalnya Bapak Ibu dalam 1 hari selesai nonton video. Besok latihan pemahaman dan cerita reflektif. Nah, 1 hari masih ada lagi. Tuh, ada video lagi. Jadi Bu Mami di bawahnya enjoy Bu Mami, udah buru-buru. Jangan sekali-kali video ini Bapak Ibu skip. Karena itu nanti akan mempengaruhi proses pembelajaran. Iya, ngerti saya juga. Iya, betul. Iya. Besok enggak masih itu yang belum dibawanya nih Bucuk nih. Kan Bucuk kan ini modul 1. Besok kan ada modul 2-nya nih. Oh. Jadi kalau bisa, kalau ada 2 modul ini Bapak Ibu 1 modul 3 hari kan. Iya, jadi ini jadi tiu poe ya, ngebahas iya. Ulah sampai video di skip. Jelas? Iya. Jadi kalau yang lain kita sudah aman, tetapi untuk proses belajar ternyata kita belum aman. Dan saya meskipun sudah semua ternyata tidak mendongkrak dashboard PNN. Terlalu karena saya dalam 1 hari bahkan bisa 2-3 topik. Jadi tidak ngaruh ke dashboard PNN. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ya. Halo. Oke, kalau sudah itu untuk aksi nyata. Kemudian Bapak Ibu kita buka komunitas. Nah, tadi 1 semester 1 guru lebih dari 3 mengikuti 3 komunitas. Bapak Ibu lihat di sini webinar, tolong nanti ikutin. Nah, di sini nih ada yang sedang berlangsung. Jadi dalam 1 bulan atau 1 minggu sih tadi bulan 1 semester Bapak Ibu 3 kali ikut di sini. Binar 3 atau 4 kali lah. 1 guru 1 semester 4 kali webinar mengikuti. 1 semester berarti lalu kita ngitung 6 bulan. 1 bulan hanya 1 webinar yang harus diikuti oleh Bapak Ibu. Jelas gak? Oke, Pak Mul tulis bisi pohodeing ke. Teman-teman bisa nanya, sebulan kamu webinar sabaraha? Nah, tadi kalau aksi nyata tadi 1 semester berapa topik? 3 juga ya? Minimal harus lebih dari 3, berarti 4 topik. Berarti 1 semester Bapak Ibu harus mengikuti 4 webinar dan menyelesaikan 4 topik. 4 topik 1 bulannya itu 1 topiknya itu lebih dari 5 hari. Berarti kalau 1 bulan Helda itu usahakan 1 topik itu lebih dari 5 hari 1 bulan kan? Itu kemudian Bapak Ibu kita keluar lagi. Oke, kita keluar, kemudian kita ambil fitur ini Bapak Ibu perangkat ajar. Bapak Ibu angkat ajar. Ini modul ajar, dibuka, dibaca, di-download dan disimpan di sini tuh. Seperti saya sudah menyimpan 6 perangkat ajar disimpan. Nih, ini kita Bapak Ibu download dulu. Lihat perangkat ajar disimpan sama saya tuh. Ya.
Nah ini untuk modul ajar. Ini jadi proses mengajar itu ternyata semuanya bahan ajarnya juga sama Bapak Ibu. Hal ini tidak ada ketentuan Pak Mul, harus berapanya nggak ada ketentuan. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu ke asesmen murid. Oke, ikutin saya, masuk semua. Halo. Oke, kita klik asesmen dulu Bapak Ibu. Asesmen murid sudah. Kalau ini kita buka kayaknya belum ada ya. Misalnya Bu Yati fase apa? Fase A. Buka umum. Mata pelajarannya Indonesia. Cari akses, tidak ada, belum ada dan belum tersedia. Berarti kita ambil yang bawah. Jadi Bapak Ibu, nah cari AKN kelas. Yang fasenya sesuai ya, yang kelas 1 2 fase A, yang kelas B fase 3 4 fase B, dan kelas 5 6 adalah fase C. Walaupun kelas 3 kelas itu masih kurikulum merdeka, nggak apa-apa Bapak Ibu, ini bisa diberikan ke siswa. Ya. Oke, saya terapkan yang fase C. Sudah belum Bu Yati? Sudah. Bapak Ibu silakan pilih. Saya fase C dengan saya. Kita ambil numerasi ya. Kita ambil numerasi apa literasi Bapak Ibu? Literasi deh. Ya, literasi. Oke, sudah? Kalau sudah, kita klik salah satu bebas. Bapak Ibu silakan mau tes informasi. Ada 10 soal. Oke, klik. Sudah belum? Saya menunggu ya, saya menunggu. Kita klik online dulu deh. Tinggal deh. Kemarin tinggal foto. Bu Siti. Tadi mata pelajaran numerasi atau literasi? Boleh, bebas mau numerasi atau literasi bebas. Ya, saya tadi literasi. Pendidikan agama sudah ada belum asesmennya Pak Udin? Pendidikan agama. Klik lanjut. Nah, pilih kelas. Kalau yang belum punya kelas, di sini buat kelas baru. Nah, buat kelas baru, nama kelas. Guru bidang berarti PAI. Nggak apa-apa, 4A PAI begitu. Kelas 1A PAI gitu Bu Neneng. Ya, kalau ini misalnya saya 5C belum. Nah, tingkatkan kelas. SD kelas berapa tuh? Ada TKA, TKB. Tadi saya kelas berapa sih? Pas C mah? Kelas 5. Berarti saya kan pas C kelas 5. Tahun ajarannya diubah. Yuk kita buat dulu Bapak Ibu, kita coba. Nggak apa-apa, nanti dikirim ke grup langsung. Ya, tahun ajarannya 2003-2024 dulu. Sudah simpan dulu. Nah, sudah? Kita klik 5A. Tuh. Sudah keluar belum? Miss Koyong dah? Jangan sampai ada yang tertinggal, bukan? Jangan ada yang ketinggalan nih. Benar-benar saya dituntun. Jadi dalam suatu saat belajar di rumah, Bapak Ibu berikan ini aja. Ya. Ya. Jadi Mas, kelas 1 sampai kelas 2 kan sudah nama kelas. Nama kelasnya yang tadi IJA, PAI gitu. Nama kelas 2. Terus tingkatnya PSA. Bu Neneng jadi kudu boga kelas semua, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, Pak Udin, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B. Berarti kelasnya loba tak Pak Udin dan Bu Neneng? Hah? Iya, masing-masing per kelas gitu. Coba diganti, tolong dibantu, kita tunggu dulu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Udah ada kelas 2 apa? Klik 2A. Iya, sudah. Sudah seperti ini belum muncul. Nah, itu. Kalau misalnya nggak bisa diedit, 2 kali
aja kelompok. Ya. Tunggu, kita biar bareng-bareng. Kalau sudah seperti saya, lanjut. Nah, buat tautan. Ini langsung praktek, langsung ke grup ya. Nah, halo. Bapak Ibu tolong di sini salin. Klik WhatsApp. Ya, klik WhatsApp. Nah, lalu kirim ke grup masing-masing. Ayo, kita belum selesai menyelesaikan. Saya kayak hitung ya, harus diisi ya. Harus diisi saya. Bapak Ibu harus ke grup kelas. Saya ke grup hitung. Nah, dikirim. Tuh, silakan kerjakan. Tuh. Guru-guru tolong isi ya. Tolong isi saya biar nanti kelihatan. Nanti Bapak Ibu nilainya muncul otomatis. Yang grup itu hanya saya. Tolong diisi oleh Bapak Ibu. Enggak, kelas itu bundanya kelas berapa tadi? Berarti kirim ke grup WA 1A. Oke, bundanya ke grup hitung aja dulu. Yang belum pindah ke grup hitung. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ini sayangnya ya Kemendikbudristek untuk mata pelajaran belum ada AKM-nya Bapak Ibu. Ini baru literasi dan numerasi. Ini kelas 4 kelas 5 nih. Tiap hari tugasnya Bu Koya sama Bu Siti. Bu Siti, ini sering kasih soal-soal ini AKM. Apa literasi numerasi karena ada sering asesmen nasional, ada di AM. Halo, Bapak Ibu masuk lagi ke AKM kelas saya dan klik di sini tuh. Tadi kan teks informasi fase C literasi 5A di sini ada tuh ya Bapak Ibu ya. Itu diklik, nanti kita tunggu, nanti akan muncul di sini. Buset, tadi mana? Tadi mana sih? Kok saya selobong di sini? Fase B. Oh ya Allah. Fase A, fase A, fase A, fase B, fase B. Bila oh saya ini selobong ini ternyata. Bu itu sudah belum? Bu. Udah sih. Udah dikirim belum? Ini nggak muncul ya. Bapak Ibu maaf ya, tambahkan murid dulu. Di sini. Oh ya, diketiklah. Oh maaf Bapak Ibu harus itu dulu akun belajar ID siswanya diaktifkan dulu. Iya. Batasan muncul. Tapi waktu itu ada sih bisa Bapak Ibu saya. Bu Eri nyari kan bisa kali ya di distriknya Bu Eri. Tapi itu muncul. Berarti harus tambah dulu ya Bu ya. Ini ada 2 murid tuh. Sudah masuk nilainya tuh Romiati sama Maira otomatis. Caranya begitu lihatnya. Nanti cara melihat nilainya di sini ya. Keren. Ini asup ya 2 murid tuh nggak sih? Oh akhirnya. Oh ini mah bukan PG ya, bukan PG. Ya. Jadi Bapak Ibu ketik di sini. Benar misalnya. Terus kunci jawaban siapa? Benar atau salah? Menurunkan jawaban lengkap karena menurunkan suhu S. Menurunkan suhu S. Betul. Jadi Bapak Ibu memeriksa dia. Kalau numerasinya banyak PG. Itu PG apa? Ada elektrik ya? Iya. Misalnya benar, simpan. Oh, termasuk cakap, Bu Yati ya. Yang 2 soal yang dikoreksi sama Ibu itu soal bukan yang jawabannya aktif, tapi yang soal yang lain yang bukan dikoreksi itu yang pilih benar salah. Oh, yang tadi kita pilih benar itu yang isian ya? Asai. Berarti itu otomatis. Ya berarti Bu Eri ranking 1, Bu Romi ranking 2. Jadi dari sini
siswa-siswi. Jadi ya kalau kelas rendah mungkin agak sulit ya, karena ada yang belum bisa membaca atau dibantuan mana bisa. Tetapi kalau kelas tinggi boleh Bapak Ibu sewaktu-waktu bawa HP ke kelas. Gimana? Iya, akan ketahuan mana yang berapa siswa yang perlu intervensi. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan anak. Betul tidak? Ibu ke itu lagi, ke asesmen lagi, PMM lagi. Ya, coba dibuka, siapa tahu ada siswa yang bisa menjawab. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya. Jadi dari sini analisis kelasnya jelas. Nah, misalnya tadi nih asesmen diklik. Mana asesmen? Asesmen murid kita klik, kemudian kita ke bawah lagi Bapak Ibu, cari AKM. Cari AKM kelas, sudah? Oh, bukan AKM ya. Iya, cari AKM. Di sini nih Bapak Ibu klik nih, AKM kelas saya. Nih, AKM kelas saya paling bawah. Nah, tadi Bapak Ibu pasti ingat lah, akan terlihat tuh ada berapa yang mengumpulkan. Klik teks informasi kalau saya. Nah, di sini klik. Nanti tunggu, belum, masih macet. Tadinya Bu Fatih aja, Bu Mahira belum masuk. Enggak, kayaknya bisa langsung coba. Coba bisa nggak ngisi siswanya? Kalau siswanya tidak bisa ngisi, berarti akun belajarnya ke Pak Sarif nanti minta diaktifkan. Kelas 4 dan kelas 5 aktifkan. Udah punya akun belajar. Coba Pak Sarif panggil ya, nanti akun belajar khususnya kelas 4, 5, 6 tuh aktifkan. Ya, apalagi kelas 5. Kalau kelas 5 pasti sudah aktif karena kemarin kan udah mengikuti asesmen nasional, Bu. Iya. Berarti kalau tidak ada, Bu, kayaknya siswanya harus ditulis dulu kali ya. Nama siswanya. Coba tadi ada yang ngirim ke grup WhatsApp siswa nggak? Grup WhatsApp. Sudah ada yang mengisi belum ngirim? Oh, udah ada 2 siswa. Belum, nanti dulu. Wali murid sudah ada 2 orang. Belum ada yang ngisi juga. Tapi di sini masih 0 yang Undang kuning. sih kan dia kelas 2B. Iya. Mana kirim ke grup jam? Sudah ada yang mengisi? Sudah ada yang jawab. Apa tadi saya tebelkan? Ada yang jawab 2 orang tuh Duta sama si itu. Dulu. Udah ngirim katanya udah. Saya udah ngisi ketika gitu. Oh, Ya belum, nanti nunggu ya, nunggu dulu. Ini Bu, kayak gini belum ada yang ngasih kan? Bukan ke situ. Oh, Bu Arjen numerasi. Numerasi matematik berarti. Yang di sini. Ini. Mana linknya? Ini sudah ada yang mengumpulkan. Nah, murid mengumpulkan kelas 5C. Siapa di mana daftarnya? Namanya tadi ditulis. Jika udah ditulis. Ini daftar murid. Itu Raisa. Jadi kan di daftar materi. Iya emang. Cuma Raisa itu nilainya nggak. Dia numerasi apa di tengah sih? Numerasi. Periksa Mami Soya. Udah ada yang bisa kelas 5. Coba. Oke Bapak Ibu sampai sini jelas ya proses dari apa di dashboard untuk ST itu 1
95% kompel adalah intrasekolah. Ini apa ini? Kayak aspek target satuan pendidikan adalah hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter, lingkungan belajar aman, pembelajaran berpusat kepada murid. Dan Bapak Ibu, rapor pendidikan sekarang tidak hanya kepala sekolah yang bisa akses, tetapi Bapak Ibu juga harus bisa akses. Saya kemarin memberikan tugas untuk mengeksplor. Halo, apakah sudah mengeksplor rapor pendidikan Bitung 1? Yang saya pernah nyuruh kamu bagian ini dibuka dan seterusnya saya bagi-bagi. Sudah selesai. Yang lain? Belum. Aduh, cuma tinggal dibuka doang, tujuh. Kemudian ada penilaian. Nah, mana kelas 5? Guru kelas 5, halo. Kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan pembelajaran. Pengukuran kompetensi literasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nih, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Bapak Ibu, kemarin kita turun di proses apa? Pembelajaran ya? Guru turun berapa persen? 5, lumayan banyak Bapak Ibu turunnya. Indikator lain adalah level 2, dimensi ada kualitas, refleksi pembelajaran, kepemimpinan, iklim keamanan sekolah, kemudian juga inklusif dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan berbasis data, satuan pendidikan ada PKBM, PBD dan sebagainya. Lihat di sini Bapak Ibu, Kabupaten Tangerang 24%, masih di bawah mana? Pemanfaatan akun belajarnya. Jadi sekolah-sekolah yang punya Chromebook juga sampai pada saat asesmen nasional doang dipakai Chromebooknya. Nggak untuk ASN mah dikiletin data Chromebook. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Kita masih kalah oleh kota Cilegon, kita kalah oleh kota Tangerang, kita Pandeglang. Bayangkan loh Bapak Ibu, Pandeglang dan Lebak, ya, yang istilahnya tersebut tertinggal, justru dia paling tinggi ya. Kabupaten Serang yang paling tinggi dan kota Tangerang ini kota Tangerang Selatan ya Bapak Ibu. Ini kota Tangerang, ya Tangsel ini kota Tangerang 53,34. Kabupaten ada di urutan keberapa dari bawah? Kedua, ya Allah, Masya Allah, Allah. Ya, isi karena memang saya lihat sumber daya guru di Kabupaten Tangerang ini mohon izin, ya, kayak buncung jangan nona dari sekolah pensiun, padahal tetap semangat, nggak apa-apa. Ya, Bu Bendahara ditanya pengen dengar di mana ya? Aduh, ini para jasa bukan nyusun laporan baik DG-nya. Oh, SI. Oke, kita tadi sudah lihat ya bahwa Kabupaten Tangerang berada di titik kedua paling rendah ya. Nah, kemudian persentase aktivitas akun belajar IT Kabupaten Tangerang 29,44, masih berada di bawah mana? Lumayan ya, lumayan. Kemudian ini Google, nah Bapak Ibu nih, akun belajar bisa Gmail, kemudian Google Classroom, penyimpanan Google Drive. Dan ingat Bapak Ibu, kalau Google Drive menggunakan akun belajar itu giganya besar, ya, dibandingkan dengan Google Drive yang yang email yang biasa. Kita juga bisa Google Meet, kemudian Jamboard. Mau tuh Jamboard? Itu nyaho, oke, lagu-lagu guru penggerak biasa Jamboard, pembuangan administrasi dan seterusnya. Nah, ini dia Bapak Ibu transisi PAUD ke SD. Di SD kita kalau penerimaan ada tes Salisung nggak? PPDB. Sekarang ada tes-tesan Salisung tidak? Enggak, sekarang 3 tahun terakhir tidak ada, karena tidak diperbolehkan SD baik itu negeri atau swasta ada tes Calistung.
dibawa kepada area bermain dengan kenyataan kehidupan yang real. Misalnya angka 2 dibawa dalam bentuk permainan, ngeloncat 2 kotak, misalnya begitu. Ya, ini saya lihat kayaknya belum berjalan, ini masih gaya lama ini mengajar kelas 1 karena tuntutan dan tontonan ya, tuntutan dan ditonton, yang akhirnya seolah-olah di SD itu tidak diajarkan membaca. Harusnya memang Bapak Ibu yang baik itu satu kelas itu 20 siswa mungkin baru bisa diterapkan kali ya. Tetapi nggak ada masalah, tidak ada alasan. Siswa 40 pun kalau Bapak Ibu mengajarkannya melalui metode permainan atau numerasi dan literasi, itu akan sukses dan berhasil. Seperti itu. Saya di Hitung 1 kalau tahun ini mampu melakukan di awal tahun kelas 1 PPDB transisi PAUD melalui metode pembelajarannya dengan cara numerasi, pada kenyataan anak saya bisa sekolahkan di sini itu saya, si Adi. Ya, tapi kalau masih sama, tidak beda jauh, berarti tidak ada hikmahnya Bapak Ibu menunjukkan kompetensi Bapak Ibu, karena kompetensi guru saat ini ya, guru juga baru itu jangan dianggap main-main. Guru untuk saat ini. Seperti itu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dengan saya. Ya, sih. Kelas 2 sudah mulai dikenalkan dengan huruf dan angka. Karena di kurikulum Merdeka pelajaran bahasa Indonesia dan matematika itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kelas 1 dan kelas 3. Ya, jadi muncul untuk kelas 2 sudah bisa dikenalkan huruf dan angka dan menulis. Misalnya tulis angka 1 baru. Jadi kelas 1 itu sebetulnya praktik belum. Iya, tetapi kalau di TK kan misalnya istilah bermainnya lebih banyak. Di kita sudah mulai dikurangi sedikit. Tapi pembelajarannya adalah pendekatan melalui numerasi dan literasi sesuai dengan kenyataan atau di lingkungan nyata. Makanya saya ini nanti buat seperti Bu Aki ya, pakai cek lah, kayak tapak gunung, ada angka, ada huruf, gitu. Permainan-permainan. Dibuat permainan-permainan games. Jadi anak mengenal angka dan huruf itu melalui numerasi dan literasi itu. Jadi Bapak Ibu, numerasi dan literasi itu kan mengenalkan kepada siswa sesuai dengan lingkungan. Berarti kelas 1 belum bisa menulis dong berarti ya? Belum sebetulnya. Nanti kelas 2 yang Ya, tetapi kalau misalnya ada siswa yang memang sudah mampu dan cerdas, itu tetap muncul. tapi anak ada juga Bu, kalau yang biasa di BDK ya bosan tuh kayak gini nulis, ada misalnya gimana tuh? Oh, yang misalnya dia udah bisa, terus bosan nulis. Enggak, dia bosan bermain pengen nulis gimana? Nggak apa-apa, berarti mulai diajak. Jadi tetap guru kelas 1 itu sesuaikan dengan minat bakat mereka. Jangan dipaksa atau apalagi disamakan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Cukup? Ada yang mau ditanya kembali? Cukup ya, kita break dulu ya Bapak Ibu 15 menit, nanti kita lanjut lagi ke sesi kedua. Tepuk tangan ya.